Kalau wahyu cuma sebagai kumpulan nubuatan mengerikan banget. Waduh, yang sifatnya juga wah, mengerikan. Jangan, saya nggak mau gitu. Ya, mau cari-cari. Yesus datang kapan ya? Malah nggak ketemu Yesus loh. Mari, saya ajak kita lihat Wahyu 1 ayat 13. Itu. Sampai 17. Di tengah-tengah kaki Dian. Itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Bayangin. Aneh kan? Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat, cuman ada satu orang di situ, Yohanes. Ketika aku melihat dia, apa yang coba lihat? Tersungkurlah aku. Apa itu? Worship. Di depan kakinya, yang sama seperti orang mati. Tetapi, saya suka ayat ini. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Yang tadi aneh-aneh itu. Ya. Dan dia berkata gini, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Oke, saya jabarkan sedikit. Kaki yang dilihat Yohanes itu, kaki di Alkitab bicara lambang tentang authority. Sepanjang Alkitab bicara kaki artinya pemerintahan. Tadi bilang mulutnya keluar api, pedang, itu apa bicara? Perkataannya, janji-janjinya. Itu firman Allah, penuh dengan kuasa. Keluar dari mulutnya apa? Mengalahkan musuh apa saja yang coba mau mengganggu kamu. Ini makanya saya bilang kalau lihat kitab Wahyu begini, ini beda. Kamu akan merubah penyembahanmu lebih gila lagi, gitu. Wow, gitu. Kenapa sampai Yohanes jatuh tersungkur, bayangin gitu. Itu posisi penyembahan. Jadi Wahyu pasal 1 itu dibuka dengan seorang yang menyembah. Nggak berdaya. Gini. Kaki yang dia lihat dulu di lubang paku. Kaki yang penuh. Kali ini seperti tembaga yang dibakar. Berubah Yesusnya. Yohanes yang paling dekat. Yang menaruh dadanya, kepalanya di dadanya Yesus. Dia bilang kekasih. Kali itu dia nggak bisa lihat ini Yesus yang mana. Kakinya yang dulu ada lubang paku. Sekarang seperti tembaga yang terbakar. Apa coba? Kemuliaan. Jadi Yesus sedang bilang buat Yohanes. Sekarang Yohanes. Artinya gini. Kan janjinya. Injek itu ular. Kamu akan menginjak ular dan kala. Ini tanda-tanda. Lihat. Saudara tangkap ini baik-baik. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya. Jadi ini bukan janji buat pendeta. Ini janji buat orang percaya. Yang penting lu orang. Udah. Nah tapi kamu apa-apa cari pendeta. Doain rumah segala. Lu bukan. Coba. Pak Kris kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Kalau ini aja lu udah kalah. Bagaimana mau yang lain? Semua kita imamat rajani. Semua kita punya akses langsung ketemu Tuhan. Hormati saya sepantasnya. Kamu juga hamba Tuhan. Tanda-tanda injak ular kalajengking. Minum racun maut gak mempan. Bangkitkan orang mati. Bukan pendeta. Lu juga hamba Tuhan. Ini kalau bayangin. Kalau cuma ada satu wirohadi kapan mau dirubah nih Tangerang. Semua kita penuh kuasa. Ini dia kingdom teologi. Ini puncaknya. Gak ada anak mas. Gak ada superstar. Semua. Tuhan aja nih. Oke. Lu bukan gembala. Darahnya dikit aja.
Gembala penuh darah. Apa tuh? Gitu. Jadi kamu bisa lihat gak? Apa beda saya dan saudara? Hanya beda di fungsi. Kamu hamba Tuhan berprofesi. Keren gak tuh? Kamu bisa ngelola kekayaan, ngelola semua. Wah, di kantor Pak Biro ada tuh 7 pillars. Politik, government, art, entertainment, education. Ada semua. Itu pilar-pilar yang mesti kita duduki. Artinya kerajaan gelap, pinggir loh. Begitu kamu jalan, kamu kerja, kamu join di mana. Itu si kunyuk frustasi lihat loh. Nah, mestinya gitu. Kalau saya bilang setan gak ada, sesat. Tapi jangan bikin setan penting. Dengan ada gerakan pendoa, setan jadi penting. Nah, kenapa teologianya yang salah? Pak, lihat gak? Langit di Serpong tuh warna kuning. Ini pendoa ngomong gitu. Terus saya lihat, enggak. Dia marahin gue. Bapak sih lihatnya pakai mata, pakai hati dong, cuy lah. Dia kasih ayat lagi. Tuh lihat penghulu di udara. Tuh dia kasih ayat. Nah kamu lihat. Mari saya lihat. Mau tahu gak cacatnya? Saya bilang buat dia. Ini saya pinjam nama ini. Tapi sebenarnya awalnya dia gak bilang ini. Ini tentang Ambon. Artinya gini. Loh. Mari dengar, tangkap baik-baik. Semua orang di perjanjian lama. Nabi siapapun yang lu paling kagum di perjanjian lama. Mereka hidup dengan reality yang di luar, realitasnya di luar. Artinya Roh Kudus gak ada di dalam mereka. Roh Kudusnya di luar. Apalagi Yesus belum ada masa itu buat mereka. Jadi Roh Kudus perlu menghampiri para nabi baru dia bernubuat. Itu pun tanda mujizat udah kayak daun berguguran. Api bisa turun dari langit, laut terbelah. Nah kita orang perjanjian baru. Realitanya di dalam. Yesus di dalam. Roh Kudus di dalam. Tapi lo doa jerawat aja gak sembuh. Gimana lo? Kenapa? Kamu gak percaya. Kamu gak take authority itu. Kamu tunggu. Ini orang hebat diurapi. Lo juga diurapi. Kenapa lo gak percaya? Speak words. Buat pekerjaanmu, bisnismu, rumah tanggamu. Apa aja. Itu. Kamu anaknya, gak main-main loh. Luar biasa gak tuh? Wah itu, wow. Begitu Yohanes lihat itu, nyembah dia. Wow. Ayat 17. Ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang mati. Dia meletakkan tangannya. Nah ini saya suka. Jadi serem bukan? Seperti pedang. Kilau, menyala, tembaga, udah kayak apa lagi, mana sanggup. Udah pikirin, gue mati nih. Tahu-tahu tangannya. Kata tangan kanan, itu bicara posisi. Itu bicara otoritas. Itu. Bukan tangan kiri gak penting. Ini semua simbol, saudara. Tuhan taruh. Dengar Tuhan ngomong. Aduh, saya pakai bahasa gaul aja ya. Yohanes, jangan takut. Aku yang awal dan akhir. Alfa dan Omega. Tangkap hari ini buat kamu. Dia sedang bilang buat kamu. Orang mungkin gak peduli kamu. Kamu masih tahu ada satu yang peduli. Dia akan bilang gini. Dia sebut nama kamu. Jangan takut. Saya yang awal dan tahu gak artinya? Artinya gini. Kamu, saya ada di antara yang awal dan yang akhir. Siapa yang mau ganggu? Cerita kamu, kesusahan kamu itu belum berakhir. Itu gak final. Kamu ada di antara. Dia yang pegang masa depan, dia yang pegang semua masa lalu. Kamu di antaranya. Yang penting jangan lepas dia. Yang kedua, don't limit God. Jangan batasin dia. Kamu dan saya terbatas. Tapi Tuhan gak terbatas. Wow. Waduh, pesan Yesus itu luar biasa. Apakah sekarang saudara sedang berada di akhir zaman? Terserah. Itu nanti pelajaran tersendiri. Gitu. Jadi wahyu bukan firman yang seperti spekulasi. Enggak.
Itu jaminan banget buat kita. Oke, nggak panjang. 2 ayat lagi. Ya, Yesaya 43 ayat 19. Wow. Yesaya 43 ayat 19. Saya minta tim worship boleh naik. Yesaya 43 ayat 19. Wow, ini awal tahun. Kamu mau lihat, ini nubuatan. Yesaya itu nabi besar. Sekali lagi saya bilang tadi, mereka semua itu Yesaya. Hebat kan? Tapi realitasnya di luar. Dengar, mari tangkap ini. Seluruh nabi yang kamu kagum di Alkitab, mereka bernubuat. Hebat gak? Wah, hebat. Tapi mereka udah mati dan mereka gak lihat nubuatannya. Kiranya rohmu bisa mendengar ini, tangkap baik-baik. Kamu dan saya, generasi anak muda, dengar baik-baik. Kamu boleh dengar. Kenapa kita tahu gak, tangkap pesan ini. Kita hidup di zaman untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang mereka gak lihat. Nah, Yesaya bilang gini. Wow. Lihat. Yesaya 43 ayat 19. Coba dimunculin. Lihat. Dia suruh kamu mesti lihat. Berapa ribu tahun lalu dia ngomong ini. Lihat. Aku, Tuhan, hendak membuat satu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Wow. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Terjemahkan padang gurun kamu. Masing-masing gak sama. Terjemahkan padang belantara kamu. Gak ada yang bisa tolong. Hanya dia arsitek hidupmu. Dia bisa buat jalan yang gak mungkin buat kamu. Dia bisa buat. Ini pesannya. Ini pesannya. Yang terakhir. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya. Wow. Ini yang nulis saudaraku. Pembunuh. Teroris besar. Paulus. Yang diubah. Itu sebabnya aku menderita semua ini. Jadi menderita, tapi kalau kamu tahu who are you? Siapa kamu di dalam Kristus? Wah, kamu bisa ketawa lihat persoalan. Lu bisa gini, bangun pagi, buka jendela, bilang gini, welcome problem, udah lama lo gua tunggu. Sedap ya, keren ya. Wah tuh, so, itu sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Nah, beda sama orang yang beda. Lu gak malu. Karena aku tahu, harus penting. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Banyak orang bilang gini, aku tahu apa yang aku percaya. Itu biasa. Tapi Paulus bilang ini, aku tahu siapa yang aku percaya. That's the difference.